temanya mengenai persiapan ujian semester dengan si aktor poin O dan sivitas LMS. Ya, insya Allah kegiatan hari ini sama-sama bermanfaat untuk kita. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, nanti Bapak dan Ibu bisa open cam ya jika memungkinkan untuk open cam biar kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di hari ini. Yang belum download virtual background-nya silahkan dapat di-download terlebih dahulu jika memungkinkan. Untuk linknya sudah ada di kolom chat live Zoom. Oke, boleh Bapak Ibu jikalau berkenan dan bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di hari ini sebelum kita mulai kegiatannya. Oke, ini udah ada Pak Abdul Rohim, Pak Aris, Pak Farid Sidik, ada Ibu Indah, ada Bu Zilawati, ada dari Polikan, ada dari ITKK juga, ada Pak Helmi dari Polimedia, ada Pak Kuku, ada Pak Tohadim, ada Pak Kristiono, ada Ibu Desi dari Steteknas Jambi, ada Ibu Indri, ada dari Ibu Ataya ya, ada Pak Nowo, ada Ibu Sofiatul, ada Pak Dadang, ada Pak Aling. Kita cek ya coba. Oke, ada yang mau open cam lagi atau memungkinkan bisa open cam? Nggak apa-apa. Oke, mohon izin tidak dapat buka webcam. Baik, nggak apa-apa, Pak Anton dan rekan-rekan yang lain yang mungkin tidak memungkinkan untuk bisa open cam, nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa open cam. Kita akan dokumentasikan dulu kegiatan di pagi hari ini ya. Oke, tim boleh dibantu untuk di foto ya untuk kita di pagi hari ini. Baik, sebentar di slide kedua. Oke. Oke, di slide pertama terlebih dahulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Di slide dua. Oke, siap. Ada dari Polkan. Lagi jalan ya Ibu. Hati-hati di jalan. Oke, siap. Ini ada dari Polbangtan Goa. Oke, siap. Dari Ibu Siti, Ibu Cempaka, Ibu Nda, Ibu Indri. Ada Pak Paulinus. Ada dari si Banyumas. Oke, satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah waktu untuk saya open cam ya, dan untuk rekan-rekan mungkin Bapak yang lagi di perjalanan atau ada kegiatan lain sambil nyambi gitu ya mengikuti kegiatan sharing sharing ya di hari ini. Semangat, hati-hati di jalan yang lagi di jalan. Di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah baca ya surat undangannya bahwa di hari ini kita akan sama-sama sharing ya mengenai bagaimana proses ujian di CAK, di mana proses ujian semester ini pasti ya salah satu momen yang paling krusial juga dalam kegiatan akademik, mulai dari penjadwalan, pengaturan ruang, pembagian pengawas mungkin, percetakan kartu ujian, hingga penginputan nilainya seperti apa. Nah, nggak akan berlama-lama lagi ya, karena nanti materinya Insya Allah cukup banyak yang akan disampaikan oleh tim kita di hari ini, karena di sini Anggi nggak sendirian, ada Kang Yazi juga yang akan menyampaikan sesi materi di hari ini. Seperti biasa ya Bapak dan Ibu, bahwa untuk sesi sharing di hari ini nanti akan ada rekamannya, akan ada file materinya juga, serta nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat dari pelatihannya. Untuk video rekaman, file materi, dan sertifikatnya bisa didapat ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi yang nanti akan di-share oleh tim kami di akhir kegiatan sesi sharing hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama, karena Kang Yazidnya juga sudah hadir ya di ruang Zoom, kita sapa dulu Kang Yazidnya. Halo, selamat pagi Kang Yazid. Selamat pagi Mbak Gini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kang Yazid sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bareng-bareng ya sama rekan dari Ibu Bapak Perguruan Tinggi. Mungkin tanpa berlama-lama, Kang Yazid boleh banget langsung aja share screen atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu di sebelum kita lanjut ke materi. Boleh, untuk waktu dan tempatnya langsung Anggi serahkan ke Kang Yazid. Silakan Kang Yazid. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi menjelang siang, Bapak Ibu dari seluruh perguruan tinggi pengguna Siakat 4.0. Baik, mungkin kalau ada yang belum kenal, izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Zid Bustomi, salah satu dari tim technical support dari Siakat 4.0 ini, yang insya Allah akan membantu memaparkan untuk expert search ini berkaitan dengan persiapan ujian, baik itu nanti di Siakat seperti apa dan di LMS seperti apa. Mungkin ada beberapa pembatasan seperti apa, nanti kita akan bahas pada pagi hari ini. Baik, izin untuk share screen dulu ya. Oke, apakah materinya sudah ditampilkan? Sudah tampil, Kang Haji. Oke. Oh ya, ini udah direcord kan ya? Sudah, Kang Haji. Oke, sudah ya. Baik, nah ini pembahasan di pagi hari ini. Kita pertama ada bagaimana aturan atau setting aturan ujian itu seperti apa, lalu setting periode untuk ujiannya, lalu cetak kartu ujiannya seperti apa, lalu setting template untuk kartu ujiannya juga seperti apa. Nanti ada setting untuk jadwal ujiannya, lalu menambahkan pengawas ujian. Ini sifatnya opsional ya nanti. Lalu cetak berkas ujian seperti absensi atau berita acara. Lalu di sini ada setting pembatasan akses mahasiswa pada LMS. Nanti ada konfigurasinya dia bagi pengguna LMS ya. Lalu nanti ada persiapan dari bank soal, pembuatan ujian pada kelas kuliah, hasil ujian, nanti ada potensi kecurangan dan penilaian dari LMS gitu. Baik, untuk persiapan di siakatnya untuk ujian itu nanti di sini ada setting aturan ujian, di mana aturan itu ada di menu lokasinya sistem data info sistem aturan cetak di sini ya. KRS cetak kartu ujian, di mana di sini ada aturan cetak kartu ujian, di mana apakah mahasiswa diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk cetak kartu ujian UTS UAS secara mandiri. Yang kedua, ketika dia diperbolehkan untuk cetak kartu ujian, apakah syaratnya itu harus melunasi dulu keuangannya atau tidak, gitu ya. Yang ketiga, di sini masih di aturan yang sama, ketika cetak kartu ujian UTS atau UAS, mahasiswa yang belum melunasi tagihan ditandai dengan latar belakang warna merah pada daftar absensi ujian atau tidak diwarnai gitu. Jadi nanti eh, ketika cetak absensi gitu ya ujian, itu nanti akan ditandai kalau seumpamanya ada masalah dalam keuangan. Yang selanjutnya di sini chat kartu ujian dan absensi ujian, di mana kalau seumpamanya mahasiswanya di sini ada empat opsi ya. Apakah nanti di kartu ujian itu tanpa syarat kehadiran atau maksimal alfa per mata kuliah berapa kali atau minimal kehadiran per mata kuliah berapa persen atau maksimal alfa per mata kuliah sebelum UTS berapa kali, di sini setelah UTS berapa kali. Jadi nanti aturannya ini berlaku untuk umum dan di semua prodi gitu ya, di satu universitas ini berlaku umum, nanti tinggal dipilih sesuai dengan aturan akademik di masing-masing kampus seperti apa gitu. Nah, nanti kalau seumpamanya tadi ya, kalau dia tidak memenuhi syarat, nanti akan dicoret di sini. Jadi kalau seumpamanya nanti ada yang tanda merah dan dicoret, berarti dia udah ada masalah keuangan dan ada masalah eh, kehadirannya gitu. Kalau dicoret aja berarti dia ada masalah kehadiran. Kalau merah aja atau tanda warna merah gitu ya, itu nanti bermasalah di keuangannya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita tentukan aturan yang akan berlaku seperti apa ketika ujian, kita melakukan konfigurasi di sini ya. Konfigurasi di konfigurasi jadwal sistem akademik di sini. Bentar. Jadwal sistem akademik periode periode ujian.
Nah, di sini nanti ada periode ujian untuk kita tentukan kapan sih mulai periode ujian, karena nanti ada efek ke LMS sendiri ya. Kalau ini tidak disetting, nanti tidak akan ada efek yang berkaitan dengan aturan periode ujiannya itu sendiri, gitu. Selanjutnya nanti dari sini masuk ke periode cetak kartu ujian. Nah, bagi kampus-kampus yang masih mewajibkan untuk cetak kartu ujian, maka nanti wajib dibuka juga untuk periode ujiannya di sini, gitu ya. Eh, Periode cetak kartu ujiannya, baik itu nanti UTS atau UAS. Nah, silakan nanti tentukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kampus ya. Jangan lupa ya, di sini setting periode cetak kartu ujian, terutama untuk pengguna LMS ya, gitu. Selanjutnya nanti di sini ada setting hasil cetak kartu ujian di mahasiswa, gitu. Nah, di sini eh, nanti ada template template yang kita sediakan, gitu ya. Nanti bisa di-download di sini template di https://utk.id/template kartu ujian. Silakan nanti di-download. Kalau seumpamanya di ini ya, nanti akses ke menu aja, ke menu baru, nanti akan tampil portal baru, gitu ya. Portal baru nanti di pengaturan ada eh, untuk template. Di sini ada menu untuk penentuan kartu ujian. Gitu. Nah, nanti kalau diaktifkan kita bisa bikin beberapa model kartu ujian gitu. Seperti nanti kartu A atau nanti kartu ujian tertentu. Nah, ini nanti bisa ditentukan ya. Nah, nanti template-nya itu dalam bentuk Excel tapi nanti apa hasilnya akan di mahasiswa itu download itu dalam bentuk PDF gitu. Baik, selanjutnya di sini jangan lupa untuk menginputkan sesi ujian gitu ya. Nah, di sini ada sesi ujian. Menunya itu nanti ya di sini ya untuk sesi ujian itu konfigurasi sesi ujian. Nah, s- sesi kuliah, sesi ujian. Nah, nanti ditentukan ada sesi ujiannya umpamanya ada yang sesinya jam 8, jam 9 gitu ya. Atau yang lainnya nanti bisa ditentukan. Nah, nanti sesi ujian ini fungsinya adalah penginputan jadwal ujiannya itu. Nanti menunya itu di sini ada akademik, jadwal ujian, ada jadwal kuliah, lalu di sini ada jadwal ujian ya. Untuk menentukan kapan sih si em, mata kuliah tertentu itu mulai ujiannya. Terus nanti ada di ruangan ujian yang mana juga gitu. Nanti kita akan ke aplikasinya ya. Selanjutnya nanti di sini ini dari user mahasiswanya. Nah, di mahasiswa itu kalau seumpamanya dia tidak melunasi keuangan atau nanti ada kendala, nanti akan diinformasikan bahwa oh ini ada yang belum bayar sekian, silakan dibayar terlebih dahulu gitu. Ini point of view dari si mahasiswanya ya, gitu. Jadi kalau belum lunas sesuai dengan standar UTS atau UAS yang akan bisa cetak juga gitu. Selanjutnya di sini nanti di menu eh, jadwal kuliah, jadwal ujian, edit pengawas ujian. Nanti di sini edit pengawas ujian kita bisa tentukan ya apakah dia nanti dari kampus mau menginputkan pengawas ujiannya atau enggak gitu. Ini sebagai ini aja sih eh, apa di beberapa kampus dipakai untuk umpamanya eh, untuk mendata siapa saja sih yang menguas ujian agar nanti dapat honornya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau seumpamanya kampusnya tidak ada umpamanya tidak menggunakan pun tidak masalah karena ini sifatnya opsional ya untuk pengawas ujian gitu. Baik, selanjutnya nanti di sini ada cetak berkas ujian. Nah, cetak berkas ujian itu nanti seperti ini ya. Nanti di akademik cetak kartu ada cetak berkas ujian. Di sini bisa melakukan cetak absensi. Nah, ketika cetak absensi ini default bawaan dari kita. Ketika dia tercoret dan ada warna tanda merah seperti ini, berarti dia ada masalah keuangan dan absensi. Gitu. Ini.
Nah, di sini ada template berita acaranya. Jadi berita acara ini kita sudah jadi template ya, udah ada. Nanti akan muncul seperti ini. eh, Bisa langsung di print juga gitu. Nah, itu persiapan untuk ujiannya ya. Jadi proses ujian itu kalau di si akad itu dibatasi sampai untuk eh, apa dokumen untuk cetak absensi gitu ya. Sedangkan untuk pelaksanaan ujian kondisi di Siakat itu memang belum ada tapi kayak adanya di LMS. Makanya di sini untuk persiapan ujian di LMS gitu ya atau Learning Management System. Di mana di sini pada LMS kita bisa batasi gitu ya. Dibatasi di konfigurasi ini ada pembatasan nggak akses mahasiswa. Ada syarat jenis ujiannya UTS atau UAS. Ketika UTS atau UAS syarat aksesnya eh, berdasar ada tunggakan keuangan atau syarat kehadiran enggak. Ini maksudnya buat apa? Kalau seumpamanya nanti mahasiswanya memiliki tunggakan tidak memenuhi syarat UTS, ketika akses UTS itu LMS-nya akan diblok. Jadi nggak akan apa tidak akan bisa akses LMS gitu. Yang kedua, yang syarat kehadiran kalau seumpamanya di pertemuan tertentu dia tidak apa maaf di mata kuliah tertentu dia tidak memenuhi syarat kehadiran, maka nanti ketika ujian di LMS-nya itu akan diblok juga dan dia tidak bisa melakukan ujian di LMS ya. Seperti itu. Jadi ini untuk settingan awal di LMS-nya. Oke. Yang kedua, nah ini ada persiapan bank soal gitu ya. Bank soal untuk dosen. Jadi nanti dosen itu bisa menginputkan bank soal sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti bank soal ini yang jadi ini ya, yang di highlight itu di sini nih. Ini bank soalnya per mata kuliah. Apakah nanti akan ditampilkan atau disembunyikan? Ketika ditampilkan, pengajar mata kuliah yang sama dapat menyalin bank soal ini. Jadi nanti bisa milik bersama dengan mata kuliah yang sama, gitu. Kalau disembunyikan berarti hanya pemilik mata kuliah tersebut yang eh, bisa menginputkan menggunakan bank soal tersebut, gitu. Umpamanya di sini ada Pak Muhammad Ibnu ya. Pak Muhammad Ibnu ini dia bikin bank soal gitu ya. Berarti kalau sembunyikan berarti hanya Pak Muhammad Ibnu saja yang bisa memakai bank soal ini. Kalau ditampilkan berarti dosen lain bisa menggunakan. Tadi kan baru bikin rumahnya ya, jadi perlu kita inputkan di sini soalnya di LMS sendiri nanti bisa pilihan ganda gitu ya, A, B, C, D gitu. Selanjutnya benar salah gitu ya. Selanjutnya ada soal esai, berarti soal esai itu penilaian yang nanti diuploadkan atau mahasiswa itu mengetik gitu ya dari soalnya. Terus bisa salin dari kuis atau ujian. Jadi contohnya Bapak Ibu sudah membuat kuis sebelumnya atau ujian sebelumnya. Oh ya ini mau kita jadikan bank soal gitu ya. Mau digabung-gabungkan jadi bank soal, bisa nggak? Bisa gitu. Atau nanti mau menggunakan fitur import gitu. Tapi pembatasan fitur impor ini tidak bisa mengimpor gambar ya, hanya mengimpor kata-kata saja gitu. Ini dari penambahan soalnya nanti ada ini ya, satu, dua, tiga, sebenarnya tiga jenis, tapi yang lainnya bisa di copy atau diimpor gitu ya. Nah, selanjutnya pada ini pembuatan ujian pada kelas kuliah ya. Jadi pembuatan ujian ini biasanya untuk ini ya, pertemuan itu untuk UTS itu di pertemuan 8, UAS itu di pertemuan 16 ya. Ini pada umumnya, tapi kalau seumpamanya ada yang tidak sesuai, itu bisa diubah juga gitu ya. Untuk pertemuan UTS dan UAS-nya. Yang pasti pastikan ya ketika nanti pengguna LMS itu di pertemuan UAS itu terlabelkan UAS juga gitu, fungsi gitu. Nah, nanti di sini ya, pastikan jenisnya adalah bentuknya UAS. Nah, nanti kalau seumpamanya belum UAS, ini nanti ada ubah pertemuan di sini.
ubah pertemuan, silakan nanti disesuaikan lagi eh, tidak apa untuk ini jenisnya S atau UAS-nya. Nah, di sini yang jadi pembeda antara jadwal ujian yang sebelum setting itu berarti kan di hasil cetak gitu ya, dokumen hasil cetak. Sedangkan kalau di sini nanti ketika kita umpamanya dosennya ada pergeseran jadwal itu bisa dilakukan langsung gitu. Nanti ada aturannya, dosen bisa menyesuaikan lagi untuk jadwal ujiannya gitu. Mau di sesi berapa, di tanggal berapa, di ruangan berapa, apakah online atau offline itu bisa. Dosen bisa menyesuaikan jadwalnya lagi. Ini khusus untuk pengguna LMS ya, gitu. Baik, selanjutnya, nah di sini ketika kita membuat ujian, nah tadi kan kita udah informasi ini pertemuan 16 itu adalah dosen itu bisa menginputkan konten untuk ujian gitu. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah nanti ketika ujian pastikan jenisnya UAS juga. Nanti karena nanti ada beberapa jenis ya, UTS, UAS, remedial atau kuis. Nah, di sini ya. Nah, nanti di sini ada sifatnya apakah tutup buku atau buka buku gitu. Nah, di sini kalau seumpamanya tutup buku, setiap mahasiswa membuka tab atau aplikasi lain maka akan tercatat menjadi potensi kecurangan gitu. Nah, kalau buka buku, mahasiswa diberikan hak untuk membuka tab atau aplikasi lain. Jadi nanti tidak ada informasi potensi kecurangan. Jika ada informasi potensi kecurangan, dosen itu bisa memberikan pengurangan poin, gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan untuk kegiatan ujiannya, gitu ya, untuk pengguna LMS. Nah, ini bagaimana bentuk nah di sini kalau sudah dibuatkan tadi eh, ini ya kontennya untuk UAS baru kita nanti tambahkan soalnya. Nah, tambahkan soal itu bisa kita pilih dari bank soal yang sebelumnya atau mau kita inputkan di luar dari bank soal bisa juga. Penginputannya sama seperti tadi untuk apakah bentuknya benar salah atau upload file atau nanti eh, pilihan ganda gitu. Nah, nanti di setiap poin di sini, maaf, di setiap soal kita bisa tentukan poin-poinnya gitu. Jadi nanti dikembalikan ke dosennya masing-masing mau poinnya itu berapa gitu ya. Selanjutnya di sini nah ini kalau seumpamanya sudah dimulai ujiannya, nah nanti bisa kita lihat di sini hasil dari ujiannya, gitu ya. Di sini umpamanya ada dua orang yang sudah ujian nih. Nanti kelihatan di sini ada potensi kecurangannya, ada nilainya berapa, penilaiannya kayak gimana, gitu ya. Nanti kita bisa berikan catatan di sini atau mau diresetkan ulang gitu untuk ujiannya, atau mau kita lihat detail jawabannya bisa juga, gitu. Nah ini contoh kalau seumpamanya ada potensi kecurangan. Nah, di sini ya, ada potensi kecurangan nanti akan kelihatan bahwa di sini bahwa mahasiswa technical support ini NIM sekian melakukan dua potensi kecurangan di mana dia keluar dari full screen berarti dia keluar dari fokus dan membuka aplikasi lain berarti di sini. Nah, dia pakai Chrome Windows 10 ya di sini. Lalu di sini membuka tab aplikasi lain gitu, membuka tab atau aplikasi lain. Jadi nanti kelihatan kalau dia membuka tab atau aplikasi lain, bahwa buka WhatsApp atau apa, tapi tidak dispesifikasikan ya bahwa dia buka apanya. Hanya nginformasiin bahwa dia membuka aplikasi lain gitu. Nah, ini biasanya nanti akan jadi pertanyaan, Pak, kalau sampai mahasiswanya terputus koneksi keluar lalu masuk lagi kayak gimana? Ya sama, berarti nanti akan ada tercatat nanti eh, apa kelogout karena dia ada masalah kendala koneksi, berarti nanti harus lapor ke eh, panitia ujiannya gitu. Selanjutnya di sini penilaian ya, penilaian. Nah, penilaian itu di sini eh, ada penilaian yang otomatis di sini ya, karena tadi sudah ditentukan jawaban benar itu mana. Makanya nanti akan ada penilaian otomatis di sini. Nah, di sini poinnya 150, poin akhirnya 33. Nah, nanti di sini ada poin
di sini ya, karena dia jawabannya itu bentuknya upload file, nanti dosen bisa memberikan nilai secara manual ya, secara manual. Kalau ini nanti otomatis oleh sistem karena sudah ditentukan jawaban yang benar itu yang mana gitu. Seperti itu. Jadi itu materi untuk PPT-nya gitu ya. Saya coba masuk ke secara aplikasi supaya lebih mudah gitu ya penjabarannya. Nah, ini saya sudah masuk lewat si akad gitu. Oke. Nah, nanti di sini khusus ini administrator ya Pak. Untuk konfigurasinya nanti di sini di sistem data info sistem nanti ada aturan, diklik aturannya. Lalu di sini ada default, maaf bukan. Yang ini ya. KRS cetak kartu ujian gitu. Nanti ada aturan di sini, ujian sendiri atau enggak. Nanti bisa kartu ujian. Kalau wajib melunasi ya berarti dibuat wajib melunasi di sini. Mahasiswa belum melunasi tagihan tandai dengan latar belakang warna merah pada absensi ujian. Pada absensi ujian ya, catatannya pada absensi ujian. Lalu di sini dibuat maksimal alfa berapa kali nih? Atau mau dalam bentuk persentase bisa. Mau di sini maksimal alfa sebelum UTS berapa, setelah setelah ini sebelum UTS berapa, setelah UTS berapa gitu. Sebelum dan setelah ya. Jadi nanti bisa ditentukan sesuai dengan keperluan yang ada di kampus. Nah, habis dari sini nanti jangan lupa di sini ada konfigurasi, lalu di sini ada jadwal sistem, maaf, konfigurasi, maaf, oke, di sini ya. Nah, di sini konfigurasi jadwal sistem akademik, lalu di sini ada periode ujian, eh, cetak kartu. Nah, periode ujian silakan nanti tentukan kapan dia bisa cetak kartu, baik itu UTS atau UAS-nya ya. Ini yang hal yang terpenting di awal ya untuk pengguna LMS juga supaya nanti pembatasan-pembatasan tadi bisa aktif. Karena kalau seumpama ini terlupa nanti pembatasannya tidak akan aktif gitu. Termasuk cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian itu nanti bisa tentukan UTS atau UAS di periode berapa, tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa sampai jam berapa. Gitu. Selanjutnya di sini nanti kita tentukan sesi kuliah. Nah, sesi kuliah itu nanti ada sesi untuk ujian ya. Di sini untuk sesi ujian. Nah, di sini nanti ada sesi satu. Oh, ketika dia bentuk hari Senin, Selasa, Rabu, jam berapa. Gitu. Ini biasanya jamnya pasti sama ya. Berapa? Ini nanti tergantung dari kampus ya. Sesi-sesinya ini. Jadi bisa disesuaikan dengan yang ada di kampusnya masing-masing. Dari konfigurasi jadwal tadi jadwal sistem akademik sudah, terus hak SKS maksimum sudah. Nah, selanjutnya kita kalau pengguna non LMS ya berarti nanti masuk ke sini jadwal kuliah. Nah, di sini ada jadwal edit jadwal otomatis. Edit jadwal otomatis ini kalau tidak muncul, umpamanya di sini ya Bapak Ibu. Kalau tidak muncul di sini ketika kita tampilkan, kalau seumpamanya ada mata kuliah yang tidak muncul, kemungkinan besar itu pasti tidak ada pengajarnya atau belum ada jadwal kuliahnya, gitu. Jadi pastikan di kelas kuliah itu sudah terinputkan dulu ya, supaya nanti akan muncul di sini, gitu. Nah, ini kita praktekkan langsung. Nih, nanti di sini edit jadwal otomatis. Contoh nanti UAS. Mau pilih prodi tertentu atau semua prodi? Oke, saya pilih semua prodi untuk periode 2025-2026 ganjil.
Nah, selanjutnya ini ada dua peserta, tiga peserta, peserta nanti tinggal ditentukan jadwalnya ya di sini. Nah, nanti tentukan jadwalnya di sini kapan. Oh, jadwalnya umpamanya nanti tanggal 28 gitu ya. Sesi ujiannya kapan? Yang sesi satu, sesi 2 sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya. Tambahkan, ini simpan. Oke, sudah tersimpan, maka sudah ya, gitu. Nah, ini memang kondisinya satu-satu ya untuk pembuatan jadwal ini. Jadi ini tips and triknya supaya tidak bolak-balik saya mengajarkan. Nah, jika sudah tertampil datanya, maka di sini nanti buka tab baru aja. Klik kanan buka tab baru, klik kanan buka tab baru gitu ya. Nah, nanti supaya langsung bisa mengedit di sini gitu. Nah, nanti baru ditentukan data ruangannya gitu. Di sini data ruangannya. Nah, nanti pilih data ruangannya. Ruangan mana nih yang tidak bentrok, yang memenuhi syarat standar untuk ujian, dipilih. Sudah, ini sudah kesimpan. Dia berarti ada di ruangan kuliah ekonomi satu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di edit jadwal, edit pengawas ujian, nanti di sini ditentukan ya. Bisa pilih yang tanggal tertentu atau nggak ada tanggal. Nanti UTS atau UAS, nah bisa ditentukan di sini. Nanti di sini ada pilihannya. Kalau pengawas siapa, kalau koordinator ruangan siapa. Nah, nanti pengawas. Kalau pengawasnya itu ada pegawai, inputkan data pegawainya di sini. Data pegawai itu diinput dari sini ya, jangan lupa di sini. Ada akademik data pegawai. Jadi nanti diinputkan di sini. Kalau dosen non MK berarti di luar dari dosen yang mengajar ya di sini. Asisten berarti nanti data asisten. Kalau seumpamanya kampusnya ada asisten lab ya, atau asisten dosen. Pengawasnya nanti ada dua pilihan di sini sebagai pegawai atau nanti asisten. Itu. Ini untuk pengawas ujian. Nah, selanjutnya untuk cetak-cetak ya. Jadi nanti yang pengguna eh, non non LMS ini bisa cetak-cetak ya di sini. Akademik cetak kartu. Nah, di sini ada cetak absensi kuliah. Maaf, absensi ujian. Di sini pilih cetak absensi ujian, pilih contoh nanti UAS, nanti ditampilkan apakah nanti mau pakai kop surat atau tidak pakai kop surat gitu ya, atau mau pakai kop surat yang fakultas. Lalu di sini ada jumlah per halamannya mau berapa nih, berapa mahasiswa gitu. Nanti bisa dikasih judul laporannya juga, bisa disesuaikan. Nah, di sini sudah ada, nanti tinggal cetak absensi gitu. Nah, ini wajib data ruangannya diinputkan dulu ya. Nanti kalau sudah ada ruangan nanti bentuknya seperti ini untuk absensi gitu. Termasuk nanti berita acara gitu. Nanti ada berita acaranya juga di sini. Nah, ini berita acaranya ini berita acaranya default dari aplikasi ya. Kondisi sekarang seperti ini. Nah, sebenarnya selain cetak absensi ujian berkaitan apa selain absensi ujian dan apa berita acara, ada juga berkas ujian. Jadi nanti bisa mencetak untuk berkas ujian juga. Gitu. Ini contoh berkas ujiannya 2025 2026 ganjil gitu ya. Nah, nanti bisa cetak nih ini cetak berkas ujian gitu. Nah, ini berkas ujiannya nanti bisa dilihat gitu ya. Eh, apakah akademiknya kayak gimana? Ini biasanya yang berkas ujian ini yang ditempelkan di amplop ya. Kalau seumpamanya ujiannya masih eh, bentuknya apa offline dan menggunakan kertas gitu. Ini amplop ujian juga gitu ya. Sama ini bawaannya masih default kita juga. Nanti bisa cetak amplop ujian. Nah, ini wajib ada ruangan ya supaya nanti bisa kecetak. Nah ini. Jadi nanti amplop ujian dibuat seperti ini. Gitu.
Baik, selanjutnya kita masuk ke LMS ya. Nah, nanti ke LMS itu di sini, berarti kita masuk tinggal ini SSO ke LMS saja. Nah, ini dari administrator nanti ada konfigurasi, di sini ada sistem, nah di sini ada aturannya ya. Apakah nanti ada pembatasan UTS UAS, pembatasannya syaratnya apa? Tunggakan keuangan atau syarat kehadiran. Itu nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Gitu. Oke, kalau sudah, nah nanti dari sisi dosen itu bisa menginputkan soalnya. Ini saya login sebagai dosen. Nanti di sini ada menu bank soal. Bank soal itu nanti tinggal pilih aja. Mau judulnya apa, nama deskripsinya, mata kuliah apa. Silakan dicari sesuai dengan kode yang diberikan oleh akademik ya. Jadi ini pastikan nih, kodenya tidak salah. Biasanya mata kuliahnya namanya sama, kodenya beda gitu. Jadi pastikan menggunakan kode yang sama. Terus nanti di sini yang tadi saya bilang, di sini ada tampilkan atau sembunyikan. Nanti kalau sudah dibuat, nanti hasilnya seperti ini. Ada beberapa bank soal, bisa di copy juga, bisa dilihat. Nah, nanti bank soal ini apakah terbatas untuk soalnya? Jawabannya tidak. Ini diserahkan apa sesuai dengan dosennya masing-masing gitu ya. Nah, contoh nanti di sini ya. Nanti bank soal ini bisa upload file juga, upload gambar juga ya. Kalau seumpamanya ada soal yang memang tidak tercover untuk ditulis, bisa upload gambar. Lalu di sini opsinya juga tambah gitu. Jadi kita tambahin contoh satu. Ini tinggal tambah aja gitu. Baik, ini dari sisi bank soal atau nanti bank soalnya itu bisa nanti mau diunduh ya, gitu. Jadi kalau seumpamanya bank soalnya mau diunduh ya untuk dokumentasi bisa juga gitu, tinggal diunduh. Oke, selanjutnya dari bank soal berarti kita masuk ke pembuatan ujiannya. Jadi nanti di dosen kan sudah diassign mata kuliah yang diajar mata kuliah apa saja. Ini contoh ada mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Nanti sudah ditentukan pertemuan 1 sampai 16 sama admin, nanti tinggal tentukan aja. Biasanya nanti di pertemuan 8 itu udah ada label UTS atau UAS. Nah, di sini contoh sudah ada label UTS ya. Kalau seumpamanya belum ada label UTS, nanti tinggal diupdate aja. Gitu. Di sini jadi UTS. Gitu. Umpamanya di sini kita kasih nama UTS. UTS. Nah, ini nanti ada metodenya online atau offline ya, tergantung dari kampus. Jadi nanti kayak gini, ada yang metodenya itu online supaya nanti absensinya itu dia begitu mengerjakan dianggap absensi juga bisa gitu ya. Tapi pengerjaannya tetap di kampus. Jadi nanti kami menemukan di beberapa kampus itu ketika ujiannya offline, tapi full menggunakan aplikasi gitu. Jadi udah paperless gitu. Nah, nanti tetap ujiannya itu nantinya online, tapi nanti apa datang ke kampus. Nanti tentukan tanggalnya. Kalau seumpama tidak ada perubahan tanggal, ya tinggal apa? Tinggal cek jadwal. Apakah nanti akan ada bentrok atau enggak? Kalau ada bentrok nanti ngasih tahu sistem gitu. Baru nanti disimpan. Nah, karena tadi berbentuk ujiannya itu adalah online, maka bisa kita tentukan kehadiran itu berdasarkan apa. Berarti nanti kehadiran itu berdasarkan mengerjakan kuis atau ujian. Nah, nanti di bawah di sini ada tambah konten. Nah, kita tambah konten untuk ujian. Nah, di sini. Uangnya tadi PS gitu ya. Nah, nanti apakah sudah bisa ditampilkan atau disembunyikan? Kalau ditampilkan berarti mahasiswa udah tahu nih bakal ada UTS di tanggal berapa atau di waktunya kapan gitu. Nah, ini nanti kasih informasi juga bahwa jenisnya UTS. Kalau dia remedial, dia bentuknya nanti bisa siapa saja yang mahasiswa remedial. Lalu yang di remedial itu dari ujian yang mana? Gitu. Ini eh, bisa dipakai nanti ya. Nah, nanti UTS.
Nanti tanggal berapa sampai tanggal berapa silakan ditentukan. UTS-nya Pak, kalau kita UTS-nya panjang gitu ya. Yang penting mahasiswanya ngerjain bisa nggak? Bisa. Itu nanti dikembalikan ke kampus masing-masing. Gitu. Nah, nanti sifatnya tutup buka atau buka buku. Nah, nanti ini dikembalikan. Apakah nanti bentuknya acak soal atau enggak? Jadi nanti antara satu mahasiswa dan yang lainnya, dia akan acak soalnya gitu ya. Apakah nanti dikasih batas waktu enggak? Tadi umpamanya, Pak, ujiannya itu kita panjang gitu ya. Dari umpamanya bisa selama 1 minggu ujiannya itu. Tapi kita batasi kalau dia mulai, kita batasi durasi waktunya itu cuma 60 menit. Nah, maka nanti dibuat seperti ini. Batasannya panjang, tapi ketika dia klik mulai, maka dia dibatasi waktunya itu adalah 60 menit. Nah, di sini. Nanti sudah ada, kalau sudah ada di sini ujiannya, nanti kita bisa lihat. Nah, nanti kita lihat, kita bisa tambah soalnya. Di sini kita tambahkan kelompok soalnya, ubah kelompok soalnya, lalu tambah soal. Bisa ngambil salin dari bank yang tadi, yang kita tentukan, gitu. Ini contohnya ada 3 ya. Nanti kita tentukan nilainya nih berapa. Ini poinnya 10, poinnya 10, esainya 50, gitu ya. Itu bisa. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal simpan aja. Kalau seumpamanya ada penambahan di luar dari bank soal, ya tinggal tambahkan aja di sini. Gitu. Ini bank soal ini saya batalkan, simpan. Nah, nanti bisa kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, ini kan nanti beracak ya, tuh. Nanti akan beracak apa mengacak terus si apa urutan soalnya gitu. Makanya ketika pembuatan soal ini ya catatan ya Bapak Ibu, ketika pembuatan soal, nah ini ketika ubah tambah bank soal, pastikan di soalnya itu tidak ada nomor urut soalnya 1, 2 gitu ya. Karena nomor-nomor itu nanti kita tentukan dari ini apa di sistem karena kan tadi acak. Terus ini juga jawaban nggak usah nulis A, B, C lagi nggak usah. Nanti udah sistem otomatis akan ada muncul di sini. Nanti jawabannya itu kan bisa acak juga ya di sini. Nah, nanti bisa kelihatan nanti kalau seumpamanya yang sudah ujian berapa. Nah, ini contoh yang kemarin sudah ujian ya. Kita lihat yang UAS contoh ya di sini. Nah, di sini kita lihat yang UAS, lihat. Nah, dari hasilnya, nah ini contoh. Dari 7 mahasiswa yang udah mengerjakan 2 orang. Ada potensi kecurangannya ada 2 nih. Nah, nanti kelihatan di sini. Lalu kita lihat untuk memberikan penilaian atau mau kita tampilkan di mahasiswa dipublikasikan gitu ya ke mahasiswa nilainya. Ini tinggal tampilkan maka sudah dipublikasikan dan mahasiswa bisa lihat sendiri nilainya. Lalu di sini ada penilaian. Penilaian itu untuk apa? Penilaian itu nanti dari mahasiswa kan ini per mahasiswa ya. Ini contoh mahasiswa namanya Winter gitu ya. Oh, ini belum kasih nilai, hasilnya kayak gimana gitu ya. Oh, ini nilainya 100. Kita kasih gitu. Nanti bisa kelihatan. Nah, selanjutnya, oh ini kelihatan nih atas mahasiswa ini ada kecurangan 2 kali. Dia poinnya 150. Ini kita bisa kasih pengurang poinnya gitu. Oke, kamu di sini ada 100, umpamanya kasih nilai 80, tapi kita kasih poin kecurangannya 20 gitu. Nanti akan jadi pengurang 20 poin. Nah, nilai akhirnya nilai awalnya harusnya 86, tapi karena dia ada kecurangannya 2 bisa jadi 66 gitu. Nah, apakah nanti mahasiswa tahu nggak ada poin yang dikurangi? Jawabannya enggak gitu. Jadi mahasiswa hanya melihat nilai akhirnya saja seperti itu. Nah, ini dari hasil kita bisa lihat juga secara statistik ya. Nah, secara statistik kita bisa cek di sini. Oh, jumlah soalnya ada 3. Jumlah yang mengerjakannya ada 2. Nilai rata-ratanya adalah 76. Gitu. Nah, nanti setiap ini berapa sih nilainya gitu. Yang mendapatkan poinnya berapa, oh, rata-rata dapat nilainya berapa, yang benar, oh ini berapa orang, yang salah berapa orang itu nanti bisa kelihatan di sini. Gitu ya. Untuk pengguna LMS. Baik, itu mungkin penjelasan berkaitan dengan persiapan ujian gitu ya di menggunakan LMS.
dan menggunakan apa dari siakatnya juga konfigurasinya seperti apa. Baik, mungkin saya kembalikan ke Mbak Anggini. Kita adakan sesi tanya jawab ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kang Yazid untuk pemaparan materinya ya di hari ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada sedikit gambarannya mengenai bagaimana proses ujian nanti di LMS atau si akad. Kita lanjut untuk ke sesi diskusi ya atau sesi sharing nih karena sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah ada di kolom chat live Zoom dan juga nanti Anggi akan izinkan ya mungkin 2 atau 3 orang untuk Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya atau open mic langsung. Sebelum ke Bapak Ibu yang bertanya open mic langsung, izin untuk bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat live Zoom-nya. Oke, pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Yuliani, Kang Ejit. Untuk presensi UAS, apakah mahasiswa bisa menggunakan scan QR? Oke. Boleh langsung Nah, jawab. untuk ini pengguna siakat ya berarti bukan pengguna LMS ya. Baik, untuk presensi UAS kondisi sekarang belum bisa di menggunakan QR ya. Jadi nanti absensi eh, eh, absensi UAS itu disiakat dilakukan oleh admin kampus gitu. Jadi di presensi ujian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Yazid untuk informasinya. Dan terima kasih juga pertanyaannya untuk Ibu Ayu. Terus lanjut kita ke akademik ITBSS. Apakah dapat diatur untuk plotting khusus, misalnya ada jadwal ujian pagi dan sore, dosen pengawas ada yang masuk pagi dan sore. Jadi kalau misal si A hari Senin masuk shift pagi, namun diinput ke pengawas ujian sore akan muncul peringatan atau keterangan. Mungkin boleh dijawab langsung Kang Yazid, silakan. Oke, itu dari ITBSS. Kalau seumpamanya dia ada ujian yang 2 sesi gitu ya, Betul. Atau boleh langsung aja open mic ini dari bidang akademik kita BSS kalau boleh. berkenan. Boleh disampaikan secara langsung pertanyaannya. Kalau ITBSS tuh kalau nggak salah udah pakai LMS kan ya, jadi Mm-mm. boleh. Boleh, halo Karena nanti Bapak atau Ibu. Takutnya lagi nggak ini ya lagi istirahat gitu gak nyimak Zoom-nya. Boleh ini kita lagi mau jawab atau boleh di kolom chat live Zoom lagi hadir ya. Oke, mungkin boleh dijawab dulu aja. Oh, maaf kalau lagi tidak ada. Oke, siap. Lagi nggak bisa open mic katanya Kang Ijit. Boleh mungkin bantu oke, dijelaskan. baik. Tadi kalau ini kasusnya eh, kita anggap menggunakan sudah di LMS gitu ya. LMS itu ada sebenarnya kan pengawas kalau dari sisi pengawas itu hanya ada satu jadwal ya. Jadi belum bisa untuk pagi sore gitu. Tapi kalau seumpamanya tadi di LMS berarti dibuat rentang waktunya panjang gitu untuk sesi ujian itu. Nanti nanti dikasih batas waktu berapa. Jadi nanti mahasiswa itu ketika dia udah dipublish nanti bisa mengerjakan. Nanti yang sorenya di sebelum sore di unpublish, nanti sorenya di unpublish lagi supaya bisa mengerjakan yang sore. Kalau itu kasusnya adalah satu kelas ya, satu kelas bisa ujiannya bisa pilih pagi atau sore gitu ya. Di LMS-nya seperti itu. Tapi kalau seumpamanya kalau di Siakat itu hanya bisa satu ujian jadwalnya hanya satu ujian aja tidak bisa double gitu gitu ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Ijit. Mungkin dari eh, Ibu atau Bapak akademik kita BSS sudah cukupkah? Oke, baik. Baik, nanti kalau misalkan ada kendala dan lain sebagainya, lebih lanjut nanti kita bisa diskusi di WhatsApp grup ya, Bapak dan Ibu. Terus kita next ke pertanyaan dari Pak Anton dari UM Bungo ya. Izin bertanya Kang Yajid dan tim support, apakah jadwal ujian dapat diimporkan menggunakan file Excel atau CSV? Ya, kondisi sekarang belum bisa untuk mengimporkan jadwal ujian ya. Eh, Oke, oke, baik, baik, tapi siap. kita mungkin catat dulu saja ya tadi Ya, keperluan betul. untuk karena mungkin kelasnya tuh yang banyak gitu kan ya.
Oke, oke. Siap, siap. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Samuda Syarif dari ST Raden Wijaya. Apakah ada tutorial video terkait setiap poin-poin yang ada di support si akad seperti yang dijelaskan tetapi lebih spesifik? Oh, mungkin mengebuk atau video tutorial ya, Kang Ejit? Ya, itu Hmm. nanti di Hmm. slide apa? Di slide pertama itu nanti ada link untuk detail tutorial linknya. Oke, Nanti kita siap. email ya. Siap betul. Nanti akan di email ya Pak Syarif untuk rekaman, sama materi dan lain sebagainya. Oke, mungkin sebelum kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom lagi, kita lempar dulu ya ke Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, atau tadi udah ada yang raise hands ya, coba sebentar kita cek. Boleh raise hand Bapak dan Ibu kalau ada yang bertanya secara langsung, biar nanti Anggi bantu untuk unmute mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Aman ini ya, ada dari Pak Sundai dari Unindra, ada Ibu Eli, Bu Yulianda, ada Pak Tommy, Bu Supatmi, ada Ibu Lara. Aman, aman, gak ada yang mau ditanyain secara langsung, mumpung Kang Yazidnya ada di sini ya, live gitu. Ah, mau nanya langsung aja di live Zoom, nggak mau di grup gitu, boleh. Kesempatannya di expert series gitu ya, kalau kita mau bertanya secara live, atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Tommy ya. Sebentar ini Kang Yazidnya. Halo Kang Yazid, apakah ada masih ada di ruang Zoom-nya? Oke, baik Bapak Ibu, Kang Yazidnya mungkin ada kendala jaringan ya, nanti lagi join lagi ke ruang Zoom-nya. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum Kang Yazid hadir kembali di ruang Zoom-nya, boleh mungkin ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan ujian, persiapan ujian, boleh tulis dulu aja di kolom chat live Zoom. Nanti kalau misalkan mau open mic, boleh raise hand aja. Nanti Anggi bantu bukakan untuk mic-nya. Kalau boleh tahu nih Bapak dan Ibu, waktu terdekat ujian itu di bulan apa ya? Boleh bantu jawab di kolom chat nih, mungkin sambil Tanggi cek-cek juga gitu ya, apakah Bapak dan Ibu masih aktif di ruang Zoom-nya? Boleh bantu jawab di kolom chat live Zoom. Ini Bapak dan Ibu dari kampus, dari banyak ya, dari kampus perguruan tinggi yang menggunakan CAK 4.0. Kapan waktu terdekat untuk ujiannya? Boleh bantu dijawab di kolom chat live Zoom. Sambil absen-absen. Aduh, mohon Apakah maaf ini koneksi siap-siap Kang internetnya Ejit? terputus tadi. Oke, aman Kang Ejit. Yap. Ada yang ditanyakan tadi? Mm-mm. Tadi belum ada sih Kang Ejit yang open mic. Mungkin sambil nyambi juga ya Bapak dan Ibu. Mungkin Anggi bantu eh, bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom aja. Oke, sambil ini tadi kan Boleh, lagi siap. tanya-tanya Kang Ejit, ini kapan nih Bapak dan Ibu waktu terdekat buat ujiannya? Ini ada dari Oh Ibu iya. Elih ya, tanggal 29-30 November, UAS Pasca Sarjana di Inka Sukabumi. Oke, ada dari Wah, Stay Stay Isu bulan Desember. Oke. kalau Desember udah pada UAS ya Iya ini. ya, bentar lagi Udah pada untuk cepat ya. Universitim. Siap-siap ya kita Kang Ejit untuk membantu Bapak Ibu di saat Wah, nanti ujian nih. Tim support tuh selalu garda terdepan ya kalau lagi ujian ada kendala dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Tommy, Kang Ejit. Bagaimana cara menampilkan kartu ujian dari portal mahasiswa? oke, menampilkan kartu ujian dari portal mahasiswa. Oh iya, tadi sepertinya saya sempat kelewat. Bentar. Jadi nanti kayak gini ya. Ini Pak Tommy dari mana nih? Dari kampus mana? Boleh nih Pak Tommy, kebetulan open cam juga boleh Pak Tommy kalau mau open mic ya. Sebentar.
UPB kah? Oke, ya udah. Halo, halo. Halo Iya, Kak halo Egi. izin dari Bukit Zaitun Sorong. Oke, dari Oke, Bukit Jajan Sorong. baik. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti kita masuk ke portal baru dulu. Ada di menunya di sini. Maaf. Di kuesioner di terser study. Nah, terser study itu mengarah ke portal baru ya nanti. Nah, nanti di sini masuk ke pengaturan ada template. Baru masuk ke template untuk kartu ujian. Nah, ini yang sudah diuploadkan untuk kartu ujiannya. Jadi nanti dibuat dulu ya. Oh, ini nama kartu ujiannya apa? UTS UAS, template-nya kayak gimana? Nanti uploadkan template-nya. Secara default template-nya ini kayak gini nih. Kita perlihatkan untuk default template kartu ujian. Bentuknya Excel tapi nanti dari sisi mahasiswa akan ini ya, bentuknya PDF gitu. Ini eh, sudah kita buat. Nanti kalau mau dimodifikasi lagi, asal jangan merubah ini ya, Bapak Ibu, jangan merubah dari apa keywordnya ya, keywordnya jangan diubah gitu. Kalau yang ini mau diganti, mau diubah-ubah, tata letaknya bisa gitu. Ini sesuai dengan keperluan kampus saja, tapi jangan diubah untuk keyword-keywordnya. Atau umpamanya ada keyword yang tidak sesuai atau belum apa mencukupi, nanti bisa ditambah, tanyakan ke kita. Tadi di sini pastikan sudah terupload kan, bisa kita buat previewnya juga, lihat previewnya dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini ya. Nanti kartu ujiannya. Selanjutnya berarti tadi dari sisi operator berarti kita tentukan jadwalnya, jadwal ujiannya, jadwal cetak kartunya ya di sini. Jadwal cetak kartunya kapan? Contoh UAS tadi mulai per hari ini sampai tanggal 28 gitu. Kita coba login sebagai mahasiswa tadi, contoh atas nama teknical support, saya login sebagai mahasiswa. Nah, nanti di sini ada namanya jadwal dan presensi. Nah, di jadwal presensi itu ada nanti jadwal UTS sama UAS. Nah, ketika dia disable berarti tidak ada waktu untuk periode cetak kartunya. Tapi kalau seumpamanya dia di sini nanti bisa cetak kartu ujian UTS atau UAS seperti ini gitu. Ini tinggal cetak, nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Seperti itu, apakah jelas? Kak Tommy, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, baik. Ini lagi scroll dulu untuk pertanyaannya ya, Kang Yazid di kolom chat hakim. Oh, ini dari Panton. Mungkin tadi Panton ke skip ya. Jadi sudah kita jawab. Boleh diulang lagi mungkin Kang Yazid jawabannya. Izin bertanya Kang Yazid dan tim support, apakah jadwal ujian dapat diimporkan menggunakan file Excel atau CSV? Tadi itu belum bisa ya, Kang Yazid Belum bisa kondisinya. kondisi Oke, sekarang. baik, baik. Siap. Jadi belum bisa ya Pak Anton untuk kondisi saat ini. Oke, ini next pertanyaan dari Ibu Ayu. Untuk penginputan nilai oleh dosen apakah tidak dijelaskan juga? Oh ya, tadi sudah dijelaskan belum ya Kang Yazid? Ya, Untuk memang cara penginputan. untuk penginputan nilai itu sebenarnya udah ada di training series yang sebelumnya. Nanti bisa diinformasikan aja. Tapi di sini saya coba mengulang aja ya, gitu. Boleh, boleh Kang Karena Yazid. ya memang tidak sengaja tidak dijelaskan di PPT karena memang persiapan untuk ujian, gitu. Sedangkan Oke. sebenarnya untuk input nilai sebelumnya kan udah mulai UTS ya. Jadi penginputan nilai itu sudah sebenarnya gitu. Baik, tapi nggak apa-apa saya coba jelaskan untuk penginputan nilai. Gitu ya. Penginputan nilai itu untuk sisi dosen ya, sisi dosen. Yang pasti pertama pembukaan dulu jadwalnya. Gitu ya Bapak Ibu, pembukaan jadwal entry nilai. Kalau entry nilai umum berarti nanti nilai akhir. Kalau per komponen itu berarti nilai umum per komponen itu nanti bisa menginputkan nilai komponen yang sudah disetting.
UTS, UAS, dan yang lainnya ya. Nah, untuk setting komponennya ada di mana? Itu nanti dikonfigurasi nilai kuliah gitu. Nilai kuliah nanti di sini tentukan ini komponen nilai default yang ada. Komponen nilai default ini yang tidak tersetting akan terkonfigurasi seperti default. Jika yang default ada mata kuliah yang berbeda dari default, maka silakan konfigurasi per mata kuliah. Nah, nanti per mata kuliah ini nanti tinggal diedit aja. Contoh di sini ada mata kuliah eh, agama gitu ya. Agama mata kuliahnya sama nih, ada dua kelas. Cukup satu aja yang edit gitu. Nanti tinggal tentukan edit mata kuliahnya. Nah, ini mata kuliah apa saja? Oh, agama cuman UTS, UAS, tugas ini kehadiran tetap ada, kuis itu nggak ada gitu ya. Pokoknya kuis itu masuknya ke proyek udah nggak ada, masuknya ke kuis. Tinggal diedit aja kayak gini. Maka mata kuliah yang agama beda sendiri komponennya gitu. Kalau sudah kalau sudah dibuat seperti ini gitu ya. Berarti tinggal dari sisi dosennya aja nanti menginputkan nilainya. Tuh, berarti nanti kita tinggal cari nama dosennya tadi. Nah, kalau umpamanya pengguna LMS sih nanti dari kegiatan tinggal ini aja ya, lakukan konfigurasi untuk nilai ya, gitu. Jadi nanti untuk pengguna LMS itu nanti dia ngekonfigurasi UTS ngambil dari mana, UAS ngambil dari mana, tugas ngambil dari mana. Jadi nggak perlu nginput lagi karena udah sehari-hari menggunakan LMS ya. Tapi kalau tidak menggunakan LMS berarti nanti dia menggunakan di siakatnya gitu ya. Ini sekalian kita spill aja ya Bang Gi ya. Betul, Nggak apa-apa betul. nih. Ini betul, nggak apa-apa banget. Ini juga jadi info baik ya untuk mungkin boleh Iya, disampaikan juga kalau hari ini nggak ada ibu bapak dosen yang bergabung, nanti mungkin boleh disampaikan oleh bapak ibu yang bergabung gitu ya, bahwa nanti kita tuh ya. akan ada launching portal baru ya khususnya di portal dosen ini dari revamp portal dosen Betul. terbaru. Mungkin nanti lebih detailnya seperti apa sih si revamp portal dosen ini. Mungkin Bapak dan Ibu udah ada dengar gitu ya sedikit spill-spill juga tentang ini. Mungkin di hari ini juga akan dijelaskan oleh Kang Yajid. Seperti apa sih nanti Oke, launching portal dosen ini? Silakan Kang Yajid. baik. Jadi di sini nanti akan ada portal revamp dosen baru di mana dosen itu sangat dipermudah apa untuk melakukan kegiatan perkuliahan gitu. Karena di sini udah kelihatan umpamanya ada sebagai dosen pembimbing akademik kalau umpamanya ada yang belum disetujui bisa dilihat nilai yang belum dikunci gitu ya. Lalu di sini ada berapa beban yang mengajar di semester ini, persensi yang belum diakhiri atau yang belum diisi BAP lengkap, atau bimbingan skripsi, bimbingan sidang tugas akhir yang sudah diassign gitu ya. Udah ada berapa di semester itu, ini bisa langsung terlihat rekapnya. Nanti jadwal kuliah dosen itu bisa kelihatan juga umpamanya hari ini ada nggak gitu ya atau kemarin atau contoh minggu ini oh minggu ini ada dua jadwal nih di tanggal berapa aja itu langsung langsung kelihatan nanti mau mulai kuliah tinggal klik mulai kuliah isi presensi mahasiswanya nanti akhiri kuliah jadi ini sangat dipermudah gitu ya. Nah, nanti termasuk untuk penginputan nilai gitu. Jadi jadwal kuliah ini jadwal ini kelas kuliah, nanti kelas kuliah umpamanya di sini ya. Kita lihat. Nah, nanti ada penginputan nilai gitu ya. Nah, ini nilai kuliah, nilai akhir, ini nilai ini ya, nilai eh, kalau keaktifan. Nah, nanti di sini ada bobotnya, ada yang lainnya nanti bisa dilihat di sini. Nanti bisa dipublikasikan, publikasi dosen bisa mempublikasikan sendiri untuk komponen nilainya gitu ya. Seperti ini termasuk nanti ada nilai OBE. Nah, ini nanti ada sesi tersendiri ya berkaitan dengan OBE itu. Jadi nanti di sini tinggal dosen menginputkan aja nilai-nilainya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti lebih dipermudah. Nah, ini kelasnya kalau mau ganti kelas yang lainnya untuk presensi, untuk absensi, apa berita acara, nah termasuk nanti berita acara dosen bisa langsung mencetak sendiri untuk berita acaranya. Gitu. Ini spill-spill dikit. Seperti ini ya. Mungkin itu, Bang Gi.
Oke, baik. Terima kasih Kang Yazid. Itu sedikit informasi aja ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk detailnya kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Oke, mungkin sebelum kita tutup kegiatan di hari ini, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi nih mengenai tema expert series kita di hari ini, ataukah sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh di-share aja ya Bapak dan Ibu di kolom chat live Zoom, salah, di WhatsApp grup koordinasi masing-masing gitu ya Bapak dan Ibu, nanti boleh diskusi aja karena kami terbuka, tim support kami akan selalu mensupport Bapak dan Ibu ya, karena tadi Anggi juga tanya-tanya kapan waktu ujiannya nih yang terdekat, ternyata udah ada nih di bulan November akhir udah ada yang ujian, mungkin nanti sampai dengan Januari udah padat dengan ujian gitu ya. Oke, Pak Dadang, ada yang ingin ditanyakan gimana? Boleh sebelum kita tutup ruang Zoom di hari ini. Silakan Pak Dadang, mau open mic? Boleh Pak Dadang sudah dibukakan ya. Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dadang? Punten Kang Yazid, tadi kan Mangga. membahas dosen inputnya di Siakad. Itu Aha. masuk ke feedernya seperti apa Kang? Eh, kalau di feeder kan tergantung dari komponen nilai ya. Jadi ada nilai akhir, ada nilai eh, komponennya gitu. Nah, kalau komponennya itu kan bisa di mapping lewat eh, bentar, saya coba share screen dulu ya. Nah, kalau nanti di ke feedernya, berarti kan nanti diambil datanya itu nilai antara nilai akhir atau nilai evaluasi, komponen evaluasi ya, gitu. Iya, Nah, nanti di nilai akhir itu berarti yang tadi di sini nilai manual, gitu nilai akhirnya A, B, C gitu ya, iya, iya. gitu. Ini nanti nilai-nilai yang diambilnya. Kalau seumpamanya mau ada komponen nilai evaluasi, berarti harus di mapping dulu Kang di sini di eh, mata kuliahnya. Jadi di mata kuliah, nah di sini ada mata kuliah ya, di mata kuliah menu yang terbaru itu di mata kuliah nanti kita edit. Nah di sini tuh ada namanya komponen evaluasi nih, rencana evaluasi. Jadi nanti rencana evaluasi kalau di dikti kan terbatas ya Kang Iya, komponennya iya. itu. Iya, Ada ada 6 komponen iya. aktivitas partisipasi, hasil proyek, tugas, kuis, UTS Tugas, sama kuis. UAS. Iya. Betul. Nah ini nanti di mapping dari si akad. Kalau seumpamanya UTS, oh kita mau UTS ke UTS saja ya udah tinggal ke UTS lagi. Hmm. UAS ke UAS gitu ya. UTS ke UTS gitu. Nanti kuis mau kemana gitu. Kan persentasenya bisa beda ya Kang antara yang Mohon, mohon. apa di Tiap komponen. dosen ngasih dengan yang dilaporkan gitu kan. Nanti tinggal sesuaikan aja persentasenya di sini. Hmm. Yang penting totalnya 100% aja. Iya, iya. Nah, nanti kalau sudah di mapping di sini, ketika ngambil datanya gitu ya Kang, nanti di sini di open feeder. Nah, berarti nanti di sini ada komponen nilai evaluasi pembelajaran. Hmm. Nanti akan ketarik sesuai dengan mapping yang tadi gitu. Persentasenya tuh. Tapi dengan syarat dosennya juga menginputkan nilai yang ada di sini ya, Kang. Nilai komponen-komponen ini, UTS, UAS, kuis, kalau sumpah ada ya, gitu. Jadi di sini rencana evaluasi di mata kuliah rencana evaluasi itu di mapping. Ini cuman sekali ya, Kang. Nggak perlu ini, nggak perlu per semester gitu. Ini Iya. tinggal ditentukan sekali saja. Kalau umpamanya semester berikutnya ada perubahan, tinggal diubah aja. Tidak akan merubah yang data lampau juga. Nanti di sini kalau ngambil dari PDDikti untuk pelaporan PDDikti di sini diekspor datanya di sini nilai komponen evaluasi pembelajaran. Begitu Kang Dadan. Hatur nuhun Kang Yazid. Siap sami-sami. Ini teh dari Unlip ya Kang Dadan Unlip bukan? Inhas dari Sukabumi. Oh Inhas, punten. Ya, Siapa tenun Kang ya? Oke. sama Mbak Anggi mah kalau salah Gimana? waktu pertemuan itu ketemu ya. Iya, waktu di Volti Iya, ya, iya, Pak. iya, iya. Betul. Siap 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 bener. Siap-siap, Pak Nuhun, Pak Dadang untuk
pertanyaannya. Kang Ejit juga terima kasih jawabannya. Mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih antusiasnya. Terima kasih sudah menyimak ya dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ujiannya nanti ya sekitar bulan November sampai Januari berjalan dengan lancar. Jikalau ada hal yang mungkin jadi kendala, itu jangan sungkan-sungkan atau hal yang ingin ditanyakan walaupun ini udah disampaikan sebetulnya di expert series dan lain sebagainya, jangan ragu kalau masih ada hal yang ragu atau hal yang ingin ditanyakan, langsung didiskusikan aja di WhatsApp grup koordinasi, karena kami pun siap sedia gitu ya untuk bisa melayani Bapak dan Ibu menggunakan sistem kami seperti itu. Dan untuk nanti ya, untuk launching revamp portal dosen, nanti juga akan ada notifikasinya ya Bapak dan Ibu di sistem kami gitu ya, bahwa akan ada pembaharuan atau ada portal dosen baru, itu nanti akan ada muncul pop-up-nya di portal dosennya gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya akan ada tutorial dan lain sebagainya, info pelatihan dan lain sebagainya. Nanti akan tim Suteki Matair informasikan lebih lanjut ke kampus atau ke perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk sesi sharing di hari ini. Terima kasih juga Kang Yaji. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak dan Ibu sehat selalu ya, dimudahkan dalam segala urusannya. Mohon maaf bila dari Anggi dan tim ada kekurangan. Sekian untuk hari ini, dan diisi juga jangan lupa presensinya Bapak dan Ibu untuk bisa dapatkan rekaman video tutorial, PPT dan sertifikatnya. Terima kasih untuk hari ini Kang Ejit dan seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak.